Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tahun 1982, di sebuah perkampungan, ada seorang pemuda yatim piatu. Ia hanya tinggal dengan neneknya sebatang kara di sebuah rumah gubuk yang sudah reot tidak layak untuk dihuni. Namanya Tommy. Dia awalnya bekerja sebagai buruh tani di desa itu, di sawah milik warga. Karena saat itu memang umumnya bekerja sebagai petani. Mereka hidup pas-pasan, tinggal di gubuk reot, tidak seperti rumah-rumah milik tetangganya yang meskipun pada gubuk, namun semuanya kelihatan kokoh dan bagus. Sedangkan rumahnya selalu kebanjiran saat hujan turun. Bahkan malam pun selalu merasakan kedinginan karena angin malam yang tembus ke dalam gubuk reotnya itu. Malam itu hujan turun dengan cukup deras. Sesekali hawa dingin menusuk ke dalam tulang karena hembusan angin masuk ke dalam rumah reot. Apalagi mereka tidur hanya dengan dipan kayu dan kasur lantai yang seadanya, bahkan sudah tidak layak dipakai. Sampai Tommy dan Nek Casria merasakan kedinginan sampai menggigil pada malam itu. Suara guntur saling bersahutan di langit membuat suasana semakin mencekam. Cahaya di dalam rumahnya hanya temaram karena hanya menggunakan lampu petromak yang sudah remang-remang, membuat suasana jadi tambah gelap. Keesokan paginya, Tommy bersiap-siap hendak berangkat ke sawah untuk bertani. Pagi itu Nek Casria sudah merebus singkong untuk sarapan mereka berdua. Singkong itu pun ia dapat dari kebun belakang rumahnya. Mereka jarang sekali makan nasi karena tidak memiliki uang lebih. Mereka memakan singkong rebus untuk menyambung hidup dan menunda laparnya. Ini singkong rebus kemarin ya, Nek? Bukan, Nak. Ini tadi pagi nenek baru ambil lagi di kebun belakang. Kapan, Nek? Aku kok nggak tahu. Tadi sebelum subuh. Kamu tadi belum bangun. Mereka ngobrol sembari mengunyah singkong rebus yang masih terlihat mengepul. Setelah selesai sarapan, Tommy segera berpamitan kepada neneknya dan tak lupa dia membawa cangkul untuk bertani. Aku berangkat dulu ya, Nek. Iya, Nak. Semoga kerjanya lancar ya. Yang semangat ya kerjanya. Iya, Nek. Saat Tommy baru keluar dari dalam rumahnya, di samping rumah tetangganya sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang belanja sayuran. Penjual sayuran itu berjualan dengan menggunakan dua ceting yang dibawa dengan kayu dan diletakkan di pundak. Ibu-ibu itu menatap Tommy dengan mata sinis dan mereka menggujing, padahal Tommy sudah bersikap ramah dengan menyapa ibu-ibu itu. Tommy, mau ke sawah ya? Percuma kamu kerja, nyatanya masih tetap miskin, ucap Bu Nara, ketua tukang gosip. Astagfirullahaladzim, setidaknya saya bekerja untuk mencari berkah, Bu. Halah, berkah-berkah apaan? Makan aja susah masih kelaparan udah ngomong berkah, sahut Bu Nara. Namun saat itu Tommy tidak memperdulikan gunjingan para tetangganya itu. Dia langsung melanjutkan perjalanan menuju ke sawah untuk bertani. Memang selama ini Tommy dan Nek Casria selalu mendapatkan gunjingan dari tetangganya. Namun Nek Casria sudah sangat kebal dengan gunjingan mereka. Karena Nek Casria sudah menerima kenyataan hidupnya yang memang seperti ini. Ia tidak memperdulikan omongan orang dan hidup dengan caranya sendiri. Begitu juga dengan Tommy yang acuh dengan gunjingan para tetangganya itu. Beberapa saat kemudian, Tommy pun akhirnya sampai juga di sawah. Segera dia mulai menggarap sawah dengan mencangkul tanah yang akan digunakan untuk menanam padi. Siang harinya, panas terik sinar matahari menyengat ke tubuhnya. Tommy tetap semangat menjalani pekerjaan meskipun keringat bercucuran dan rasa letih ia rasakan. Saat itu semua petani beristirahat, akan tetapi tidak dengan Tommy. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya karena tidak membawa bekal dari rumah. Dia sudah biasa tidak makan siang, hanya minum air putih yang sudah disediakan di gubuk saja. Tommy, makan dulu, tawar salah satu petani. Iya Pak, makasih, tapi saya mau lanjut kerja aja. Singkat cerita,
Sore harinya, Tommy dan petani yang lain sudah waktunya untuk pulang. Dia berjalan kaki membawa cangkul yang diselempangkan di pundaknya dengan kaki yang kotor penuh dengan lumpur. Ketika hendak sampai di rumah, dia melewati rumah tetangganya. Di sana sudah ada banyak ibu-ibu yang sedang ngerumpi. Semuanya sudah terlihat cantik-cantik karena sudah mandi. Tommy, baru pulang? Iya bu, jawab Tommy ramah. Percuma kamu kerja terus, tetap aja miskin. Sama nasibnya kayak kedua orang tua kamu yang sudah pada mati. Kasihan dulu orang tuamu matinya karena kelaparan demi kamu hidup, ujar salah satu tetangganya. Iya nih, kamu juga pasti gak ada tujuan hidup kan? Hidupnya pasti gak jelas, gak ada harapan, dan gak punya masa depan, timpal Bu Nara. Tommy yang sangat lelah sore itu malah mendengar ucapan dan gunjingan ibu-ibu itu membuat geram dan sakit hati. Apalagi mereka sampai membawa-bawa kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Namun Tommy mencoba untuk menahan rasa amarahnya itu karena dia tidak mau mencari ribut dengan tetangganya. Akhirnya dia langsung beranjak pulang ke rumah tidak mendengarkan ucapan ibu-ibu itu lagi. Saat berjalan menuju ke rumah, dia masih terus memikirkan ucapan ibu-ibu tadi yang membuat sakit hati dan ingin sekali rasanya membalas dendam kepada mereka. Tommy memang sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil saat dia masih berusia 4 tahun. Dulunya bapak Tommy bekerja sebagai petani di sawah yang sekarang Tommy garap. Sejak dulu hidup keluarganya Tommy memang sudah miskin dan selalu kekurangan, bahkan sampai sekarang tidak pernah berubah, dan bahkan untuk makan enak sekalipun tidak pernah sama sekali. Dulu ayahnya Tommy meninggal karena sakit, sementara ibunya meninggal saat Tommy berusia 5 tahun. Beliau juga menyusul ayahnya karena sakit kurang makan. Namun bukan tanpa alasan, orang tuanya itu dulunya rela lapar supaya anaknya bisa terpenuhi makannya meskipun gak seberapa. Dan mungkin karena hal itulah kedua orang tuanya menjadi sakit karena kurang makan demi anaknya bisa bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Tommy pun akhirnya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, dia tidak lupa mengucapkan salam. Akan tetapi, dia terlihat sangat lesu dan lemah sekali serta wajahnya tertekuk. Saat itu Nek Casriah sedang duduk di ruang tamu, duduk di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa wajahmu kok ditekuk seperti itu? Tanya neneknya. Lalu duduklah Tommy di sampingnya nenek. Dia menceritakan kepada neneknya atas gunjingan para tetangganya itu yang membuat dirinya jadi lemas. Nek, tadi di rumah tetangga ada ibu-ibu yang menggunjing aku, Nek. Memangnya mereka ngomong apa, Nak? Katanya aku ini percuma, Nek. Kerja keras setiap hari kalau aku tidak ada masa depan. Sudahlah, Nak. Biarkan saja mereka. Memang mereka suka ngomongin orang. Nenek sudah kebal dengan omongan mereka. Kamu jangan masukin ke hati ya, Nak. Tapi, Nek, mereka membicarakan ayah dan ibu yang sudah meninggal. Bicara gimana? Katanya dulu ayah dan ibu hidupnya miskin, makan aja susah, sampai kelaparan dan sampai akhirnya meninggal dunia. Iya, Nak. Memang dulu kita hidupnya sangat miskin sekali. Ayah kamu meninggal karena sakit waktu kamu usianya 4 tahun. Sementara ibu kamu juga menyusul ayah waktu kamu usia 5 tahun. Dia meninggal karena kekurangan makan dan sakit. Jadi itu gara-gara aku, Nek. Makanya mereka benci sama aku, selalu gunjingin aku karena aku dulu yang selalu makan. Bukan seperti itu, Nak. Memang sudah takdirnya. Kamu jangan dengarkan omongan mereka dan kamu tidak salah, terang neneknya. Tapi, Nek, aku gak terima selalu dihina seperti ini. Aku akan membalas dendam, Nek. Sudah, Nak, sudah. Jangan. Balas dendam itu tidak baik, cegah neneknya. Iya, Nek. Akhirnya Tommy pun manut dan mengakhiri pembicaranya itu dengan menghela napas panjang. Tommy pun beranjak pergi ke belakang rumahnya untuk segera mandi karena dia sudah lelah dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi tubuhnya.
Dia mandinya berada di sumur belakang rumah karena belum ada kamar mandi. Jadi hanya seadanya, bahkan menggunakan penutup anyaman bambu untuk menutupi saat dia mandi. Hari pun mulai gelap, terdengar suara azan yang mulai berkumandang, sementara Tommy masih mandi. Seketika tiba-tiba saja dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang karena hembusan angin malam itu. Tommy pun merinding, teringat kalau di kebun belakang rumahnya itu sangat angker. Dia pun mempercepat mandinya karena takut. Namun ketika dia menyiram tubuhnya, tiba-tiba saja sekelibat dia melihat ada bayangan putih yang melintas membuat Tommy bergidik ngeri. Saat itu dia segera beranjak masuk ke dalam rumah. Di belakang rumahnya itu sangat gelap sekali karena tidak ada penerangan. Ketika dia beranjak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja dia mencium ada bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Bau itu seperti berada sangat dekat dengannya. Tiba-tiba saja Tommy mendengar suara mendegur tepat di sampingnya, dan dia merasakan ada tiupan ke bagian tengkuk lehernya. Perlahan dia pun mencoba menoleh ke arah belakang, dan ternyata ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya sangat mengerikan, berwarna hitam dengan mulut yang menganga. Sesaat kemudian Tommy yang sudah takut, dia pun berlari terbirit-birit masuk ke dalam rumah, membuat neneknya yang baru pulang dari musola terkejut. Ada apa, Nak? Ada apa, Nak? Ngomongnya yang jelas. Ada hantu pocong, Nek. Namun saat itu Nek Casria malah tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam bilik kamarnya, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Tommy. Sementara Tommy napasnya masih terasa tidak beraturan dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Dan setelah merasa tenang, dia pun masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan malam harinya mereka makan malam dengan singkong rebus yang sisa tadi pagi. Nak, nenek kan sudah tua. Umur nenek sudah tidak lama lagi, sedangkan kita tinggal di sini hanya berdua saja. Nenek kok ngomong gitu? Nanti kalau nenek sudah tidak ada, kamu jaga diri baik-baik ya, Nak. Kamu harus jadi anak yang kuat dan selalu semangat dalam menjalani hidup. Jangan dengarkan ucapan orang-orang sekitar yang tidak baik buat kamu. Nenek gak boleh ngomong seperti itu. Aku nanti sedih, Nek. Jawab Tommy yang kemudian mengembalikan singkong pada piring yang ada di hadapannya. Dia tidak nafsu makan dan tidak melanjutkan makannya. Semua itu pasti akan terjadi, Nak. Kamu harus ikhlas dan kuat serta sabar dalam menjalani hidup ini. Nenek tahu nantinya kamu pasti akan tinggal sendirian di sini karena semua sudah kembali ke Sang Maha Kuasa. Nenek jangan ngomong seperti itu. Gak baik, Nek. Namun neneknya hanya tersenyum saja mendengar ucapan Tommy. Sementara Tommy malah menangis dan langsung memeluk neneknya. Kamu sudah dewasa, Nak. Nenek yakin kamu bisa jaga diri baik-baik, ucap neneknya sembari memeluk tubuh cucunya itu. Singkat cerita, tepat 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1984, neneknya meninggal dunia menyusul kakek Tommy dan kedua orang tuanya. Hal itu membuat Tommy hidup dan tinggal sebatang kara di rumah gubuk tersebut. Dia juga masih bekerja sebagai petani di sawah milik warga. Setiap harinya dia tidak bersemangat karena hidup sendirian dan selalu merasa kesepian. Parahnya lagi, para tetangganya itu selalu menggunjing neneknya, padahal neneknya sudah meninggal dan mereka malah ngatain yang tidak-tidak tentang neneknya itu. Sepulangnya dari sawah, Tommy melihat ada beberapa ibu-ibu seperti biasanya. Kerjaannya hanya ngumpul dan ngerumpi membicarakan orang lain, termasuk tetangganya yang tidak ikut satu geng dengannya. Tommy, sini dulu. Ibu-ibu itu menghentikan langkah Tommy. Akhirnya Tommy pun menghargai orang yang lebih tua. Dia pun menurut untuk berhenti sejenak. Kasihan ya sekarang hidupnya, cuma sebatang kara. Saya bilang juga apa? Bener kan ibu-ibu? Pasti ini anak gak punya masa depan, ucap Bu Nara. Iya Bu, bener. Apalagi neneknya yang dulu itu tidak berguna.
hanya di rumah saja dan tidak mau bekerja. Apalagi dia kerjanya gak seberapa, hasilnya juga pas-pasan. Jadi bener aja neneknya mati kelaparan. Astagfirullahaladzim, Bu, jaga mulutnya ya, sahut Tommy yang terpancing emosi. Apa? Kenapa? Emang gak terima? Emang kenyataannya seperti itu kan? Jawab Bunara sinis. Memang benar kami miskin, tapi ibu-ibu tidak usah ngatain seperti itu. Sudah tua bukannya bertaubat, malah sukanya ngomongin orang. Tobat Bu, tobat, balas Tommy. Anak kecil tahu apa kau? Saya gak terima ya, kalau keluarga saya selalu dihina. Emangnya salah keluarga saya apa kepada kalian? Kami tidak pernah mengusik hidup kalian, tapi kalian malah selalu menggunjing dan ngomongin yang tidak-tidak. Istighfar Bu, istighfar. Tommy yang sudah muak dan emosi mendengar ucapan ibu-ibu itu yang selalu menggunjing keluarganya, dan sekarang sudah tidak ada yang mencegahnya untuk marah. Dia pun melabrak langsung ibu-ibu itu dengan emosi yang meledak-ledak. Dia tidak takut karena dia sudah sangat emosi selama ini menahan kekesalannya itu. Dan akhirnya saat itu terjadilah keributan yang membuat geger. Ibu-ibu yang sama-sama emosi mencoba mendorong Tommy supaya dia jatuh. Namun karena Tommy tenaganya lebih kuat dari mereka, dia menghindar dari dorongan ibu-ibu itu. Dan malah ibu-ibu yang saling mendorong itu tak sengaja jatuh karena tersenggol temannya. Bahkan Bunara sempat berteriak kesakitan karena terjatuh. Dia tersungkur jatuh ke tanah. Salah satu teman gengnya itu pergi ke rumah Bunara melaporkan kepada suaminya. Dan sesaat kemudian suami Bunara, yakni Pak Tono, datang dan langsung memarahi Tommy dan memaki dirinya karena tidak terima istrinya didorong. Padahal itu bukan salah Tommy. Dia sudah menjelaskan tapi semua tidak percaya, malah menyudutkannya. Dan Bunara malah merasa menjadi korban. Padahal suaminya tidak tahu duduk permasalahannya, malah membela istrinya yang tidak tahu diri itu. Maksud kamu apa dorong istri saya? Bukan saya Pak, tapi Bunara yang jatuh sendiri. Alah, orang tadi kita lihat kamu dorong Bunara kok. Timpal ibu-ibu yang lain berbohong. Kamu minta saya ajar ya? Bapak gak tahu aja kalau istri Bapak yang sudah mulai duluan dan dia menghina keluarga saya. Alah, gak usah banyak bacot. Pak Tono yang sudah kehabisan kesabaran dan tidak terima istrinya didorong, Tommy pun dihajar hingga babak belur. Tommy hanya bisa pasrah karena tenaganya Pak Tono sangat kuat tidak sebanding dengan dirinya. Mungkin karena dirinya makanya selalu kurang, jadi tenaganya tidak terlalu banyak. Padahal Pak Tono tidak tahu kalau selama ini istrinya suka sekali menggunjing orang-orang. Dan Pak Tono juga sudah terasut omongan ibu-ibu yang lain yang sudah menyudutkan si Tommy. Usai dihajar habis-habisan, Tommy pun beranjak pulang ke gubuknya dengan keadaan babak belur. Dia pun duduk termenung merenungi nasibnya yang hidup sendirian di gubuk reot itu. Dia sangat sedih, hidup sebatang kara, tidak ada tempat berkeluh kesah. Semuanya dia pendam sendiri. Sampai akhirnya dia berpikir untuk pergi dari desa itu dan pergi sangat jauh sekali. Tapi dia bingung mau pergi kemana. Aku tidak bisa tinggal di sini terus. Aku pengen hidup tenang. Kayaknya aku harus pindah dari sini. Tapi pindah kemana ya kira-kira? Ucapnya pada diri sendiri. Aduh, rintihnya ketika tangannya menempel pada luka lebam yang berada di wajahnya. Namun dia mencoba menahan rasa sakitnya itu dan membiarkannya begitu saja. Malam harinya ketika Tommy sedang tertidur pulas, dia bermimpi didatangi oleh sosok kakek-kakek tua. Dan sosok kakek itu mengatakan kepada Tommy kalau beliau bisa membantu membalaskan dendamnya. Kakek itu menyuruh Tommy untuk datang ke tempat alas yang ada di Jawa Timur. Ia harus berguru dan menjadi muridnya di sana. Bahkan kakek itu pun menyebutkan lokasi persis tempatnya berada. Janganlah kau bersedih. Saya bisa membantumu untuk membalaskan dendammu itu, ucap sosok kakek itu dalam mimpinya. Gimana caranya, Kek? Kamu harus berguru dan menjadi muridku. Datanglah ke alas Jatiloman yang ada di Jawa Timur. Sontak setelah mendengar kakek tua itu yang menyebutkan alamat, Tommy pun langsung terbangun dan bangkit dari tidurnya. Dia berusaha mengingat sebisa mungkin alamat yang diucapkan oleh kakek tua itu dalam mimpinya. Tommy pun menuliskan alamat itu pada sebuah kayu yang ada di dalam kamarnya, tepatnya pada bangku tua dengan cara diukir menggunakan pisau, karena saat itu belum ada pulpen.
Malam itu Tommy pun duduk melamun di atas dipan memikirkan tentang ucapan kakek itu yang ada di dalam mimpinya. Dia bingung akan pergi ke tempat itu atau tidak. Di sisi lain, dia juga sudah muak dengan para tetangganya yang selalu menggunjing dirinya. Dan malam itu Tommy dibuat bimbang. Dia tidak bisa tidur kembali karena memikirkan semua itu. Aku harus pergi ke sana atau enggak ya? Seketika dia terdiam sejenak untuk memikirkan hal itu. Dan pada akhirnya Tommy pun yakin dan mantap akan pergi ke tempat itu. Keesokan harinya, Tommy segera menyiapkan pakaiannya dan dimasukkan ke dalam tas dan membawa bekal seadanya. Dia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Dia punya ide untuk membalaskan dendamnya itu. Namun sebelumnya dia sarapan terlebih dahulu dengan sarapan singkong rebus yang didapat dari belakang rumahnya. Setelah selesai sarapan, Tommy pun siap untuk pergi dari rumah itu. Saat keluar rumah, di depan samping rumahnya itu ternyata sudah ada ibu-ibu yang sedang ngerumpi seperti biasanya. Mereka menatap sinis ke arah Tommy dan menggunjing atas kepergiannya Tommy. Bagus deh kalau kamu pergi dari sini. Palingan juga nanti balik lagi. Kalaupun merantau tetap aja miskin, ucap Bu Nara dengan mulut pedasnya. Atau mungkin dia pergi dari sini karena gak kuat dengan omongan kita, ucap yang lain. Yang kemudian mereka malah tertawa terbahak-bahak merasa puas sudah membuat Tommy menderita. Namun saat itu, Tommy tidak memperdulikan ucapan ibu-ibu itu dan dia malah langsung pergi begitu saja dengan membawa tas punggung yang berisi pakaian dan bekal singkong sisa rebusan tadi. Setelahnya Tommy berjalan kaki pergi menuju ke terminal mencari bus patas yang tujuannya ke Jawa Timur. Dia untungnya masih ada sisa uang dari hasil kerjanya menjadi buruh tani selama ini, walau jumlahnya tidak seberapa. Bus yang ditumpangi Tommy kala itu sangat penuh dan sesak dengan penumpang. Dan akhirnya beberapa jam kemudian sampailah juga Tommy di lokasi terdekat tempat tujuannya itu. Usai Tommy tadi bertanya kepada si kernet. Turunlah Tommy dari bus di sebuah tepi alas. Di sana ada sebuah warung kecil dan dia mampir ke warung tersebut. Karena belum tahu rumahnya di mana, dia pun bertanya kepada orang yang ada di warung itu. Bu, maaf, saya mau tanya, apa benar ada rumah gubuk di dalam alas itu? Tanya Tommy sambil menunjuk ke dalam alas itu. Memang, ada seorang kakek yang tinggal di tengah alas. Namun, gak ada satupun warga yang tahu pasti. Lebih tepatnya, mereka pada gak mau datang ke sana, jelas si pemilik warung. Sembari istirahat di warung itu, Tommy memesan es teh karena suasananya sangat panas sekali. Bu, saya pesan es tehnya 1 ya. Untungnya uang saku yang dibawa masih ada, jadi bisa untuk membeli es teh. Dan setelah meminum es teh pesanannya itu, Tommy kembali untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki masuk ke dalam alas yang ada di depan warung itu. Dia pun yakin kalau lokasinya memang benar ada di dalam alas. Untungnya saat itu masih siang menjelang sore, jadi masih terang dan jalanan terlihat jelas banyak bebatuan di jalan setapak itu. Namun meskipun hari masih siang, dia selalu mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat seram. Kala itu Tommy yang sedang berjalan tiba-tiba dikejutkan dengan suara hewan hutan yang sangat mengerikan. Saat itu suara hewan sangat mengerikan membuat Tommy bergidik ngeri. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara tapakan kaki yang ada di belakangnya. Sontak Tommy pun menoleh ke belakang melihat ada apa di sana. Namun ketika dirinya menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu dan kemudian melanjutkan perjalanan mencari rumah kakek tua itu. Setelah beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok ular yang ukurannya sangat besar. Ular itu malah melintang di jalan setapak yang akan dilewatinya. Sontak Tommy pun terperanjat melihat sosok ular yang besarnya seperti batang pohon pisang itu. Seketika Tommy pun merinding ketakutan karena baru pertama kalinya dia melihat ada ular yang sangat besar sekali. Ini kayaknya ular siluman, gumamnya sendiri. Akhirnya Tommy menunggu ular itu melewati jalan setapak yang akan dilalui Tommy. Setelahnya sosok ular itu pun sudah menyeberang dan anehnya sosok ular itu menghilang begitu saja, tidak ada wujudnya. Kemudian Tommy pun melanjutkan perjalanannya. Terdengar suara harimau buas yang ada di dalam hutan, sangat seram sekali. Bahkan lolongan anjing yang terdengar menggema di dalam hutan. Beberapa saat kemudian akhirnya Tommy sampai juga di tengah hutan.
Di sana ada sebuah rumah gubuk yang berdiri sendiri. Dan Tommy pun yakin kalau itu adalah rumah si kakek yang datang dalam mimpinya. Dan karena di dalam hutan itu hanya ada satu rumah saja yang dia temui, segera dia pun menyambangi rumah itu dan tak lupa untuk mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. "Permisi." Terdengar suara pintu dibuka dari dalam dan terlihat seorang kakek tua keluar menemui Tommy. Sosok kakek tua itu sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Usianya sekitar 65 tahunan. Lalu kakek tua itu tersenyum kepada Tommy dan mengajak Tommy untuk masuk ke dalam rumahnya. "Aku wis ngenteni kowe. Aku yakin kowe bakal teko rene. Ayo mlebu sik ring jero," ucap Bakusumo. "Iya, Mbah." Saat itu Tommy pun masuk ke dalam rumah dan duduk di sebuah kursi rotan. Lalu Bakusumo memulai pembicaraannya kepada Tommy. "Yen kowe gelem kowe meguru karo aku. Mengko kowe tak ajari ilmu tentang pesugihan karo santet. Aku ngerti yen awakmu pengen balas dendam karo tonggomu sing senenge omongan. Gimana? Kamu mau gak jadi muridku? Soale aku delok kowe ki ono potensi gawe neruske ilmu ning sing aku duweni." Seketika saat itu Tommy bimbang. Dia terdiam memikirkan tawaran dari Bakusumo. Lalu Tommy teringat dan muak dengan tetangganya yang selalu menggunjing dirinya itu. Dia pun mantap dan berniat untuk membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Akhirnya dia pun menerima tawaran dari Bakusumo untuk berguru dengannya. "Iya, Mbah, saya mau," jawab Tommy sambil menganggukkan kepala perlahan. "Yo wis, saiki kowe istirahat kono ning kamar, wis tak sediani. Kowe mesti kesel kanang perjalanan ado. Ayo tak terno." Lalu Tommy pun diantarkan oleh Bakusumo masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan yang ada di dalam rumahnya itu. Kebetulan di rumah itu ada 2 kamar, ya meskipun ukurannya tidak terlalu luas, tapi penting bisa untuk ditempati. Keesokan harinya, Tommy mulai berguru kepada Bakusumo. Dia diajari oleh Bakusumo tentang ilmu-ilmu yang dia miliki, mulai dari ilmu tentang pesugihan, santet, dan juga kekebalan untuk melindungi diri. Waktu pun terus berjalan, sampai akhirnya Tommy sudah menguasai semua jurus dan ilmu yang dia pelajari dari Bakusumo. Bahkan perjanjian dengan berbagai macam demit iblis juga sudah dilakukannya. Waktu pun terus berlalu. Tommy berdiam tinggal di rumahnya Bakusumo selama mungkin dan kini sudah 2 tahun lamanya. Tepat di tahun 1986, dia pun mencukupi belajar di sana. Dia memutuskan untuk kembali ke desanya untuk membalaskan dendamnya yang telah dia pendam selama ini. Namun sebelum pergi, Bakusumo mewariskan ilmunya kepada Tommy, yaitu ilmu santet yang sangat mematikan. Saat itu Bakusumo sedang sakit, wajahnya sangat pucat sekali, bahkan napasnya terengah-engah, sesak karena beliau memiliki sakit asma. Saat sedang akan berpamitan pergi, Tommy dicegah oleh Bakusumo. "Nang, kesinilah dulu," ucapnya dengan suara serak dan berat. "Iya, Mbah, kenapa?" "Aku akan mewarisi ilmu santet yang mematikan kanggo kowe, supaya kowe bisa balas dendam maring tonggomu iku." Lalu Bakusumo berjalan tertati-tati masuk ke dalam kamar, mengambilkan sebuah kertas yang diberikan kepada Tommy. "Iki ilmunya le, kowe pelajari yo." "Baik, Mbah." Kemudian setelah Tommy menerima kertas yang diberikan oleh Bakusumo, tiba-tiba saja Bakusumo batuk-batuk berdarah hingga akhirnya Bakusumo ambruk ke tanah. Mbah, kenapa, Mbah?" teriak Tommy. Lalu Tommy pun mengecek denyut nadinya Bakusumo dan setelah dicek ternyata Bakusumo sudah meninggal dunia. Dan saat itu juga karena hanya ada Tommy di sana, dia langsung menggali tanah di samping gubuk Bakusumo untuk menguburkan jenazahnya. Setelah dikuburkan, dia pun segera beranjak pergi dari gubuk itu dan siap membalaskan dendamnya yang sudah lama dia pendam. Singkat cerita, kini Tommy sudah sampai di desanya, namun dia memilih menetap di desa sebelah dan beli rumah di sana dari hasil ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Rumahnya jauh dari rumah warga yang lain, dan dia di dalam rumahnya itu telah menyiapkan ruangan khusus untuk melakukan ritualnya. Dan dia siapkan sebuah bubuk dari bakaran kayu khusus.
Malam harinya, Tommy masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya itu. Dia pun melakukan ritual untuk membalaskan dendamnya. Di dalam sana sudah ada sesajen, kemenyan, dan benda-benda pocongan seperti benda pusaka yang tertata rapi olehnya. Lalu Tommy pun duduk bersila di hadapan sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Mulutnya terus berkomat kamit membacakan mantra ajian yang sudah diberikan oleh Mbah Kusumo. Sementara jari telunjuk tangannya itu memutari di atas kemenyan sebanyak 7 kali. Setelahnya dia menyiapkan kayu khusus yang sudah dia cari siang tadi. Kayu itu kemudian dia oleskan dengan minyak entah apa, dan setelahnya kayu itu diletakkan di atas kemenyan yang menyala. Kayu itu dibiarkan menjadi abu. Dan saat itu tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritualnya, membuat suasana malam itu sangat mencekam. Saat itu Tommy merapalkan mantra untuk memanggil para demit dan kutukan dengan menjampinya pada bubuk kayu itu untuk nantinya dikirimkan pada ibu-ibu yang sudah menghinanya dulu. Angin begitu sangat kencang sekali, terdengar suara burung yang seram berada di atas atap rumahnya. Saat itu juga terdengar jendela dan pintu yang terbuka tertutup dengan sendirinya. Sesaat kemudian, kumpulan demit itu datang dengan berbagai rupa dan wujud kumpul di hadapannya Tommy. Tommy pun berbicara kepada sosok-sosok itu. Saat itu ada sosok genderuwo yang sangat tinggi besar, bulunya hitam lebat, serta giginya yang bertaring panjang dan tajam. Ada juga sosok pocong yang menyeramkan, sosok kuntilanak, dan sosok-sosok lain yang sangat mengerikan. Setelah sudah berbicara dengan sosok-sosok itu, kemudian mereka pun pergi menghilang dan ritual pun sudah selesai. Kemudian dari bubuk kayu yang dibakar itu, dia dimasukkan ke dalam sebuah kain mori putih yang sudah disiapkan. Setelah ritual yang dilakukannya itu sudah selesai, Tommy pun tersenyum puas karena tidak akan lama lagi balas dendamnya itu akan segera terbalaskan. Keesokan harinya, dengan semangat Tommy segera pergi dari rumah menuju ke desa yang dulu dia tinggali, yang jaraknya tidak terlalu jauh karena desanya bersebelahan. Saat itu Tommy menggunakan pakaian yang mewah dan serba necis. Dia pun merasa percaya diri karena sudah memiliki segalanya. Ketika dia berjalan menuju ke rumah reotnya yang dulu, seperti biasa ada beberapa ibu-ibu yang sedang ngegosip di rumah tetangganya. Semua menatap ke arah Tommy dengan sangat sinis. Namun Tommy masih mencoba tersenyum ramah kepada ibu-ibu itu dan segera pergi ke rumah gubuk yang sudah usang dan berdebu. Bahkan gubuknya itu tidak terawat karena memang tidak ada yang menempati sudah 2 tahun. Ibu-ibu itu bahkan masih saja menggunjing kedatangan Tommy. Namun dia tidak memperdulikan karena sebentar lagi dia akan membalaskan dendamnya. Sudah lama menghilang kok dia sekarang muncul lagi sih dengan gaya seperti orang kaya. Alah, paling juga melakukan pesugihan dia. Iya kali ya. Tommy tinggal di rumah gubuk karena nanti malam dia akan meluncurkan aksinya. Dan tepat malam harinya, sekitar pukul 12 malam, Tommy pun segera keliling desa untuk menaburkan bubuk yang sudah dicampi kepada rumah-rumah yang sudah ditandainya sejak dulu. Terutama kepada geng ibu-ibu yang selalu menggunjing Tommy sejak dulu dan menghina keluarganya. Dia berjalan sendirian di tengah malam dan menaburkan bubuk kayu itu di depan rumah target sambil dibacakan sebuah mantra. Dan setelah selesai menaburkan bubuk itu pada rumah-rumah target, Tommy pun segera pergi dari desa itu dan kembali ke rumah yang ada di desa sebelah. Singkat cerita, hari berikutnya, sehari setelah Tommy menaburkan bubuk itu di depan rumah target, malam itu hujan sangat turun dengan deras sekali. Dan sekitar pukul 10 malam, di rumahnya Ibu Nara, tiba-tiba saja terdengar suara dentuman yang sangat keras seperti petasan. Saat itu Bu Nara sedang buang air kecil di dalam kamar mandi. Sontak Bu Nara terkejut, dia pun segera keluar dari dalam kamar mandi. Malam itu sangat mengerikan, sesekali disertai dengan suara guru guntur petir yang mengkilat. Ketika Bu Nara keluar dari dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat suaminya, Pak Tono, sudah kerasukan setan. Wajahnya sangat murka sekali ketika melihat Bu Nara. Dia berjalan menuju ke arah dapur dan mengambil pisau, dan beliau berjalan menghampiri Bu Nara, sehingga Bu Nara pun sangat ketakutan. Pak, jangan Pak. Tolong. Pak Tono berjalan sempoyongan dengan menampakkan pisau tajam yang dia pegang di tangannya. Kejadian itu tidak hanya terjadi pada rumahnya Bu Nara.
Akan tetapi di rumah warga tetangga yang lain yang termasuk di rumah ibu-ibu yang suka ngerumpi ngegosip dengan Bu Nara. Suaminya para ibu-ibu itu yang ada di dalam rumah tiba-tiba saja kerasukan sosok makhluk halus. Dan mereka langsung mengambil beberapa sajam termasuk golok dan sajam lainnya. Dan karena dalam kondisi tidak sadar, para suami itu membunuh para istrinya sendiri yang sedang tidur lelap. Bahkan anaknya pun dia bunuh dengan entengnya. Tertancaplah sebuah golok pada perut istrinya sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak dan berceceran di spray. Seketika istrinya itu kedua matanya terbelalak. Bahkan anak yang tidak bersalah pun juga dibunuh. Setelahnya suami yang sudah kerasukan itu bunuh diri dengan menancapkan golok pada lehernya sendiri sampai hampir putus. Dan malam itu terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Semua berteriak-teriak membuat para tetangga yang tidak ditargetkan oleh Tommy yang sedang tertidur lelap mendengar itu langsung terbangun dan keluar rumah semua. Terdengar suara teriakan dari beberapa rumah warga yang sangat mengerikan sekali. Semuanya sudah mati karena semua suaminya itu sudah membunuh anak dan istri dengan beringas akibat santet yang dikirimkan dari Tommy. Bahkan seorang ustadz yang ada di desa itu pun langsung ikut berkumpul. Ada apa ini? Kita juga nggak tahu Pak Ustadz. Sementara di sisi lain, Bu Nara sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Dia berlari dari dalam rumah untuk menghindari kejaran suaminya. Pak, jangan Pak. Karena Bu Nara dikejar sangat susah, saat itu Pak Tono pun beralih dan beringas kabur ke dalam kamar dan menghampiri anaknya yang sedang tidur pulas. Bu Nara ingin sekali mencegah suaminya yang ingin membunuh anaknya sendiri. Tetapi apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga ketakutan. Karena beliau saat itu sedang kerasukan, Bu Nara pun akhirnya bisa pasrah dan menangis di pojokan sambil bersembunyi. Pak Tono pun langsung menancapkan pisau tajam di dada anaknya dan seketika anaknya itu meninggal dunia tertancap pisau tajam di dada dengan darah yang terus mengalir deras membasahi baju dan spray. Setelahnya Pak Tono pun pergi ke dalam gudang untuk mencari parang untuk membunuh istrinya yang menjadi incaran berikutnya. Namun saat itu Pak Jeffrey dan semua warga mengecek satu persatu rumah yang terdengar teriakan mengerikan itu. Dan para warga sontak terkejut melihat banyak sekali korban dan bekas luka bacokan di kepala. Ustadz Jeffrey yang kebetulan ngecek di rumahnya Bu Nara, beliau melihat Bu Nara belum tewas karena sedang bersembunyi dari kejaran suaminya yang kerasukan. Ustadz Jeffrey pun sadar bahwa ada yang tidak beres. Kemudian dengan hati-hati, Ustadz Jeffrey mencoba menyadarkan Pak Tono yang sedang menghampirinya dan membawa parang. Dan dibantu dengan para warga, akhirnya Pak Tono pun dapat dihentikan. Lalu Ustadz Jeffrey mencoba melakukan ruqyah untuk mengusir sosok yang merasuki tubuh Pak Tono. Kemudian Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Sementara tubuh Pak Tono agar tidak memberontak, dia dipegangi oleh beberapa warga yang ada di sana. Saat dibacakan ayat suci Al-Quran, Pak Tono yang kerasukan langsung teriak kepanasan dan memberontak peronta-ronta karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bu Nara yang melihat hal itu hanya bisa menangis, tidak menyangka, apalagi ketika beliau melihat anaknya sudah meninggal dengan sangat tragis dan mengerikan. Dan saat itu masih terlihat pisau yang menancap di dada anaknya dan dia pun sangat lemah sekali saat melihat hal itu. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang ke dalam rumahnya Bu Nara saat dilakukan ruqyah. Apalagi terdengar suara hujan deras yang belum reda dengan disertai guru guntur petir yang sangat mengkilat membuat suasana malam itu semakin mencekam. Ustadz Jeffrey terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bersamaan dengan suara hujan yang deras yang mengguyur malam itu. Sampai pada akhirnya, sosok kiriman yang ada di dalam tubuhnya Pak Tono mengamuk kepada Ustadz Jeffrey. Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Kenapa kau merasuki orang ini? Tanya Ustadz Jeffrey. Namun sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Tono itu hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Ustadz Jeffrey. Keluar dari tubuh orang ini, atau kau mau saya bakar dengan ayat-ayat suci? Sosok itu malah marah dan mengeram. Setelahnya Ustadz Jeffrey tanpa ampun terus membacakan doa-doa untuk mengeluarkan sosok itu yang ada di dalam tubuh Pak Tono. Sesaat kemudian tiba-tiba saja di dalam rumahnya Bu Nara ada sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Salah satu warga melihat penampakan sosok pocong itu.
Pocong itu mulutnya menganga dengan kain putih lusuh yang dikenakannya. Sampai akhirnya salah satu warga itu pun ambruk pingsan melihat sosok itu. Warga yang lain pun mencoba untuk membangunkan beliau. Sementara Pak Jepri masih terus fokus untuk mengeluarkan tenaganya untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Pak Tono. Begitu juga dengan Bu Nara yang teriak-teriak sendirian seperti orang ketakutan dan kesakitan. Saat itu Bu Nara tiba-tiba merasakan sakit perut yang teramat. Dia merintih kesakitan. Di sisi lain, Bu Nara melihat di hadapannya itu tepat di pojok ruang tengah. Beliau melihat ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam. Mulutnya menyeringai serta bulunya yang hitam lebat dengan kedua mata yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sontak Bu Nara pun langsung terperanjat ketakutan melihat sosok itu. Hingga kemudian Bu Nara tiba-tiba seluruh tubuhnya itu mengeluarkan bintik merah bernanah dan baunya busuk sekali. Sementara warga yang lain yang mencium bau busuk itu langsung menutup hidungnya karena tidak tahan dengan baunya. Bu Nara kenapa bisa langsung begini? Ucap warga yang ada di situ. Sementara Bu Nara terus merintih kesakitan. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz Jeffrey akhirnya berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Pak Tono. Setelahnya Pak Tono pun langsung terkulai lemas dan pingsan. Sambil menunggu Pak Tono sadar, Ustadz Jeffrey menghampiri Bu Nara yang terlihat kesakitan dan ketakutan. Setelahnya Ustadz Jeffrey pun menggelengkan kepalanya. Lalu Ustadz Jeffrey meminta kepada salah satu warga yang ada di sana untuk mengambilkan daun kelor yang ada di belakang rumah Bu Nara. Kebetulan selama ini Bu Nara punya tanaman daun kelor yang ada di belakang rumahnya. Kemudian daun kelor itu direbus bersamaan dengan daun sirih. Setelah matang, rebusan air daun kelor dan daun sirih itu kemudian diberikan kepada Bu Nara untuk digunakan mandi supaya semua bintik-bintik itu menghilang. Sebelumnya Ustadz Jeffrey sudah membacakan doa-doa pada rebusan daun kelor itu. Dan saat Bu Nara mandi dengan rebusan air daun kelor yang dicampur dengan daun sirih itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba saja mengeluarkan asap yang tebal dan baunya sangat busuk sekali. Bahkan seluruh bintik nanahnya itu meletup-letup memecah semuanya dengan bau busuk yang sangat menyeruak. Beberapa saat kemudian, Pak Tono akhirnya sadar juga dari pingsannya. Segera Ustadz Jeffrey memberikan segelas air putih yang sudah didoakan olehnya. Ini Pak, diminum dulu, ucap Ustadz Jeffrey. Segera Pak Tono pun menegak segelas air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz. Setelah meminum air putih itu, tiba-tiba saja Pak Tono memuntahkan darah kental. Setelahnya dia pun benar-benar pulih dan sadar. Dia baru ingat dengan kejadian tadi. Dia pun langsung berlari menuju ke dalam kamar anaknya. Sekujur tubuhnya terasa lemas ketika melihat anaknya sudah meninggal dunia dengan pisau yang masih tertancap pada dadanya. Pak Tono pun menangis histeris menyesali perbuatannya yang tidak disengaja itu. Begitu juga dengan Bu Nara yang saat itu sakit bintik kemerahan bernanah itu sudah menghilang dan sudah tidak melihat sosok yang menyeramkan lagi yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, setelah dilakukan pencarian, ditemukanlah jasad yang berjumlah sekitar 18 orang termasuk ibu, ayah, dan juga anak-anak. Saat itu Pak Tono yang sudah sadar, beliau pun langsung gila karena tahu bahwa dialah yang sudah membunuh anaknya sendiri. Setiap harinya Pak Tono jadi sering melamun, kadang ketawa, kadang menangis sendiri, membuat Bu Nara ikut ketakutan. Dan sampai pada akhirnya suatu hari Bu Nara pergi ke warung untuk belanja. Dan saat itu Pak Tono yang sudah gila, dia pun sampai menggantung dirinya di belakang rumah. Dan dia pun akhirnya meninggal tewas bunuh diri. Bu Nara pun syok mengetahui hal itu. Bahkan kini Bu Nara yang selamat, dia menyadari bahwa semua korban yang tewas adalah geng-gengnya yang telah membuli Tommy dan juga keluarganya dulu. Bu Nara menjadi ketakutan sendiri. Dia takut Tommy akan kembali dan membalaskan dendamnya. Bu Nara yang belum menjelaskan kepada warga soal hal itu, dia malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun tikus. Dan jasadnya ditemukan warga keesokan paginya. Ustadz Jeffrey sadar bahwa kejadian mengerikan itu bukanlah hal wajar. Ia tahu bahwa itu adalah sebuah kiriman santet massal dengan ajian yang bukan main-main. Namun Ustadz Jeffrey tidak tahu penyebab pasti si pengirim mengirim santet itu. Karena korban yang selamat, tepatnya Bu Nara, saat itu telah bunuh diri sebelum dia dimintai keterangan.
Beberapa warga sekitar nampak ketakutan akan kejadian tragis itu. Namun Ustaz Jepri berusaha menjelaskan kepada warga kalau mungkin saja para korban yang tewas sudah ditandai oleh si pengirim. Namun entah maksudnya apa. Dan warga yang masih hidup itu artinya bukan target dari si pengirim santet. Dan kini warga di desa itu mengingat dan menyebut tragedi peristiwa mengerikan itu dengan sebutan Tumbal Sang Dukun 1986. Bahkan sampai kini, keberadaan Tommy belum ditemukan dan entah menghilang kemana dengan membawa 1000 pertanyaan bagi para warga desa itu atas kejadian mengerikan itu. Jagalah ucapan dan lisan kata ketika akan berbicara. Pikirkan terlebih dahulu sebab dan akibat nantinya. Karena kita tidak tahu hati dan perasaan seseorang yang mendengar ucapan dan hinaan. Boleh jadi dia orangnya pemaaf atau bahkan memiliki sifat pendendam karena rasa sakit hati dari ucapan seseorang. Terkait benar atau tidaknya cerita ini, wallahu a'lam. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.